Halo, apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di channel aku di Antika Official. Oke, sebelum lanjut di video aku, jangan lupa untuk selalu di like, komen, dan subscribe-nya agar selalu update terus ya video-video aku. Sebelum kita lanjut di review video aku kali ini, buat teman-teman semuanya, jangan pernah tinggalin komentar-komentarnya yang cantik-cantik, yang baik-baik. Kalaupun ada yang jelek-jelek, gak apa-apa, kita abaikan saja ya. Itu sebagai peringatan untuk termotivasi kita untuk bisa lebih maju lagi. Seperti itu saja. Kita lanjut review pijit aku kali ini. Aku pijit di bagian pinggang. Karena aku tuh udah lama banget sakit di bagian pinggang karena efek dari batuk aku yang lumayan lama banget ya, itu berpengaruh kepada bagian perut. Ini sakitnya tuh di bagian otot perut yang berpindah ke pinggang. Jadi, difokusin dulu di bagian pinggang, ngurutnya seperti ini. Pelan-pelan karena mau mencari otot bagian-bagian otot yang sakit, yang akibatkan kita menjadi bengkak, yang kalau tidur mau miring sakit, mau telentang juga sakit. Duduk berapa menit juga rasanya pedas banget. Jadi solusinya kali ini adalah kita cari tukang urut yang benar-benar tahu bagian urat mana di bagian pinggang yang sangat sakit. Jadi buat semuanya teman-teman yang ada di sini yang selalu setia nonton video aku, jangan pernah diabaikan kalau yang namanya sakit pinggang. Kalau sakit pinggang berkelanjutan, kalau nggak bisa diparam, kita kasih balsem masih nggak bisa, dicoba dulu dengan urut. Siapa tahu dengan urut bisa. Dan aku juga udah coba ya, syukurnya tuh udah agak mendingan dan lebih enakan lagi. Setelah di bagian pinggang tadi, karena tadi kan fokus ke pinggang aja ya. Sekarang kita lanjut lagi di bagian tangan, lengan seperti ini. Kenapa tangan juga ini penting ya diurut, karena tangan ini kan tujuannya adalah untuk melancarkan peredaran darah di bagian jari-jari kita. Ingat, beda orangnya, beda caranya, beda-beda juga cara mau mijitnya, urutnya juga beda. Ada yang dimulai dari siku sampai ke jari, ada juga dimulai dari bahu, pundak, sampai ke tangan. Jadi pada intinya tuh yang mana cocoknya, yang gimana sakitnya aja yang perlu diurut dan dipijit. Jadi buat semuanya teman-teman, tetap semangat, tetap sehat selalu, murah rezekinya ya. Karena sehat itu sangat mahal. Jadi kita harus jaga kesehatan kita. Nggak usah mikirin hal-hal yang lain yang nggak perlu, karena apa? Penyakit itu datang dari pikiran kita sendiri yang terlalu kita hayalin atau apa, bahkan jadi pikiran mengakibatkan kita itu menjadi sakit.
Lanjut. Sekarang lanjut lagi di bagian kaki. Kalau udah tangan, kita otomatis di bagian kaki juga harus ya. Apalagi kalau kita sering banyakkan gerak di bagian kaki, berdiri, bertumbuh tuh di bagian kaki. Jadi pijitnya tuh telapak kaki kayak begini jangan dilewatin. Apalagi kalau udah urut di bagian betis seperti ini. Jadi setidaknya tuh kalau udah urut tuh membuat kita tuh tidur lebih nyenyak, lebih nyaman, dan lebih fresh lagi. Jadi buat semuanya, jangan pernah dibiarin kalau bagian tertentu, bagian paha, kaki itu sakit. Tadi udah di kaki bagian kanan, sekarang lanjut di bagian kiri. Enak tuh memang kalau kita lagi terapi refleksi pijit yang santai, yang banyak makan waktu, tapi dengan relaksasi seperti ini kayak manjain diri kita sendiri ya. Kalau udah diurut di kayak gini nih rasanya tuh seger banget, lebih fresh, lebih enak. Padahal kalau kita rutin urut sebulan sekali aja, itu membuat kita lebih enak, tidur pun lebih nyaman, dan terutama kalau kita mau makan lebih nafsu lagi. Karena bagian berat badan kita itu kan mendukung, nggak lagi sakit, nggak lagi mageran, nggak lagi lemes, nggak lagi capek banget. Kadang-kadang yang buat kita nggak bisa tidur, kurang tidur itu karena kelelahan, capek di bagian pundak, bagian punggung. Apalagi kalau udah di bagian kaki, itu kalau udah capek banget, saya yakin tuh nggak akan bakalan bisa tidur dengan nyenyak. Jadi kalau solusinya selain dikompres, dipara, lebih baik lagi tuh kita urut seperti yang sekarang ini. Seperti biasanya ya aku ya, nggak pernah ngelewatin urut di bagian paha depan. Kita yang terutama mamanya lah ya, yang suka senam, zumba, sit up itu kadang-kadang bahasanya di bagian paha ini terasa sakit banget. Jadi kalau ngurutnya di bagian ini pelan-pelan aja. Soalnya dia tuh lebih sensi aja. Jadi tetap semangat. Setelah selesai
urut di bagian lain-lainnya, kita duduk lagi di bagian pundak dengan cara duduk seperti ini. Terserah mau mau versi yang kayak gimana, tapi intinya setelah urut ya diusahakan pijit di bagian pundak, kepala, kayak gitu ya. Ya udah buat teman-teman semuanya yang udah nonton video aku ucapin terima kasih. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya di Antika Official. Jangan lupa untuk tonton terus, jangan di-skip, dijeda, ataupun hanya dilewat-lewatin ya. Tapi tonton terus sampai habis. Semoga kamu juga sukses, tetap semangat dan tetap jaya. Sampai ketemu lagi. Salam kesehatan.